Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Erlangga, nomor induk mahasiswa 0532 72432. Di sini saya akan melaksanakan tugas yaitu di sesi 7 praktik peradilan pidana untuk membuat video simulasi praktik peradilan pidana. Sidang Pengadilan Negeri Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 123 garis miring PID B garis miring 2024 PN Lampung atas nama terdakwa Ayam bin Jantan pada hari ini Senin 18 Maret 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, surat kuasa dan kartu advokat kami terima. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Saudara JPU, apakah saudara siap membacakan dakwaan? Baik yang mulia, saya akan membacakan surat dakwaan. Surat dakwaan nomor perkara PDM 110 garis miring 10 garis miring 2024. Identitas terdakwa nama lengkap Ayam, tempat lahir Jakarta, umur tanggal lahir 23 tahun 12 Januari 2001. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati, nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Penahanan terdakwa ditahan di Polres Metro Polda Lampung sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai sekarang. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah indekos korban yang terletak di Jalan Bumi Manti 3 Gang Sawah Baru No 14 RT 04 RW 05 Kampung Baru Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lampung dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain serta melakukan pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan uraian sebagai berikut. Bahwa ia terdakwa Ayam telah merencanakan pembunuhan terhadap korban Bebek 19 tahun. Rencana ini dilandasi motif iri hati atas kesuksesan korban dan masalah ekonomi seperti utang, biaya kos, dan pinjaman online atau pinjol yang melilit terdakwa. Rencana ini juga terinspirasi dari film Narkos dari Netflix. Bahwa sebelum melakukan aksinya, terdakwa telah mempersiapkan sebuah pisau lipat yang disembunyikan di dalam jok motornya. Bahwa pada hari kejadian, terdakwa mendatangi indekos korban dengan membawa pisau lipat tersebut. Sesampainya di indekos, terdakwa masuk ke kamar korban dan berbincang-bincang tanpa sepengetahuan korban. Terdakwa mengambil pisau lipat yang telah disiapkan dan disembunyikannya di saku celananya. Bahwa ketika berpura-pura hendak pulang, terdakwa secara tiba-tiba mengeluarkan pisau dari sakunya dan menusuk korban. Korban yang kaget sempat melakukan perlawanan dengan menggigit tangan terdakwa. Namun terdakwa terus menusuk leher dan dada korban berulang kali hingga korban tidak berdaya dan meninggal dunia. Bahwa setelah korban meninggal dunia, terdakwa dengan sengaja mengambil barang-barang berharga milik korban seperti laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa untuk menyembunyikan kejahatannya, terdakwa membungkus jenazah korban dengan plastik besar, melapisinya dengan spray kasur, serta menaburi pengawet dan wewangian untuk menghambat pembusukan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam primer Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Subsidiar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa dan Pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Saksi-saksi yaitu keluarga korban, pemilik kos, tetangga kos, kekasih korban atas nama beruang. Alat bukti visum et repertum atau hasil pemeriksaan jenazah, barang bukti laptop, MacBook, dompet, ponsel, pisau lipat, rekaman CCTV di sekitar indekos, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli forensik. Demikian surat dakwaan ini kami susun dan bacakan. Lampung 27 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum Erlangga SH MH. Saudara penasihat hukum terdakwa, apakah saudara akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Baik yang mulia, kami akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut. Mohon izin membacakan surat eksepsi. Surat eksepsi nota keberatan nomor perkara PDM strip 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN BDL kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini, nama Erlangga SH MH, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor di Jalan Warung Dukuh No 14 RT 05 RW 07 Pabuaran Bogor. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati No 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16
4 Februari 2024 dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM 5/2/2024 PN BDL tertanggal 27 Maret 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi. Keberatan formil. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP, namun uraian yang disajikan hanya berupa mengenai unsur-unsur perencanaan tersebut sangat kabur atau obskur libel dan tidak memenuhi syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas, mengandung adanya rentan waktu yang cukup antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan serta adanya ketenagaan pikiran terdakwa dalam mempertimbangkan cara terbaik untuk mencapai tujuannya. 3. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana proses perencanaan itu terjadi. Uraian yang ada hanya menyebutkan terdakwa sudah menyiapkan pisau lipat di jok motor sebelumnya. Namun tidak ada penjelasan bahwa pisau tersebut disiapkan khusus untuk membunuh korban pada waktu kejadian tersebut. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara detail kapan, di mana, dan bagaimana proses kronologi menunjukkan interaksi spontan di TKP. Hal ini menyebabkan dakwaan tidak memenuhi syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Surat dakwaan kabur atau obscure libel. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel milik korban yang diambil pelaku. Namun perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah sehingga tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pasal 365 KUHP atau tindak pidana lainnya yang berkaitan, melainkan hanya disebutkan sebagai bagian dari kronologi umum. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan apakah pengembalian barang tersebut merupakan motif, akibat, atau tindak pidana lain. Keberatan material. Unsur dengan rencana terlebih dahulu atau pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Berdasarkan uraian jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pasal 351 ayat 3 atau pembunuhan biasa pasal 338 KUHP. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya rentan waktu cukup antara niat atau membunuh yang muncul secara spontan saat mengobrol di kosan korban dan pelaksanaan perbuatan. Menyimpan pisau di motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai perencanaan matang untuk membunuh korban secara spesifik, karena pisau tersebut mungkin saja merupakan barang bawaan sehari-hari atau untuk tujuan lain. Faktanya bahwa pelaku sempat berpura-pura hendak pulang, kemudian secara tiba-tiba mengeluarkan pisau dan menusuk korban setelah korban menggigit tangannya, menunjukkan adanya emosi sesaat ketimbang perencanaan yang tenang. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa motif iri dan ekonomi menjadi dasar perencanaan pembunuhan. Motif hanya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah adanya pelaksanaan perbuatan dengan tenang dan berpikir dalam rentan waktu yang cukup. Penggunaan inspirasi film Narcos juga lebih cenderung menjelaskan cara melakukan perbuatan, bukan bukti adanya perencanaan matang yang spesifik terhadap korban. Permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara PDM 4511/2024 PN BDL batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung 30 Maret 2024, penasihat hukum terdakwa Erlangga SH. Baik, para pihak Majelis Hakim telah bermusyawarah dan akan membacakan putusan sela terkait dengan eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan keberatan, yaitu penasihat hukum terdakwa. Putusan sela nomor 45-B/2024-PN-BDL. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana perkara atas nama terdakwa, nama Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, usia 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, program studi bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, didampingi oleh kuasa hukumnya Erlangga SH.MH beralamat di Jalan Warung Dukuh nomor 14 RT 05 RW 07 Pabuaran Bogor, Prabu Sadara 048 Kota Bandar Lampung sebagai advokat.
berdasarkan surat kuasa khusus nomor 4852 tanggal 4 Februari 2024 bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan terdakwa Ayam ke muka persidangan dengan surat dakwaan nomor Rek Perkara PDM 4511-2024 yang pada pokoknya mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu primer pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, lebih subsidiar pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati orang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut penasihat hukum terdakwa telah mengajukan eksepsi atau nota keberatan pada tanggal 10 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan: 1. Surat dakwaan tidak jelas atau obscure libel karena tidak menguraikan secara rinci unsur-unsur dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP. 2. Bahwa uraian dalam dakwaan tidak menjelaskan secara pasti hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan akibat meninggalnya korban. 3. Bahwa oleh karena itu dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tanggapan tertulis yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dan memohon agar majelis hakim menyatakan eksepsi penasihat hukum tidak dapat diterima serta pemeriksaan perkara dilanjutkan ke pokok perkara. Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca dengan seksama surat dakwaan, eksepsi penasihat hukum terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim berpendapat sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHAP, surat dakwaan harus memuat identitas lengkap terdakwa, uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Bahwa setelah meneliti surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan material karena telah mencantumkan identitas terdakwa secara lengkap, waktu dan tempat kejadian, uraian perbuatan yang dilakukan terdakwa, pasal-pasal yang didakwakan. Bahwa mengenai keberatan penasihat hukum terdakwa tentang unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP, hal tersebut bukan menyangkut sah atau tidaknya surat dakwaan, tetapi menyangkut pembuktian material yang akan diperiksa lebih lanjut dalam tahap pembuktian. 4. Bahwa sesuai jurisprudensi tetap Mahkamah Agung antara lain putusan MA nomor 47K/1969, keberatan yang menyangkut pembuktian tidak dapat diajukan sebagai eksepsi. 5. Bahwa oleh karena itu eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. Menimbang bahwa karena eksepsi telah ditolak, maka perkara ini harus dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara untuk membuktikan apakah unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum benar-benar terpenuhi. Mengingat pasal 143 ayat 2 huruf A dan B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berlaku, mengadili: 1. Menolak eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor Rek Perkara PDM 45-11-2024-PN.BDL tentang memenuhi syarat formil dan material sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa Ayam dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. 4. Membebankan biaya perkara dalam putusan akhir. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandar Lampung pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2024 oleh Agung Dira Kusuma SHMH, Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Bandar Lampung selaku Ketua Majelis, Rapli Pahreji SHMH, Darasipa SHMH. Para hakim tinggi masing-masing selaku hakim anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2024 oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dibantu Edward Wardana SH selaku panitera pengganti tanpa dihadiri terbanding dan turut terbanding. Hakim-hakim anggota Rapli Pahreji SHMH, Ketua Majelis Erlangga SHMH, Darasipa SHMH, panitera pengganti Edward Wardana SH. Karena putusan telah menolak eksepsi, maka sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian atau pemeriksaan saksi pada hari selanjutnya. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana nomor 123-Pit-B-2024-PN Lampung atas nama terdakwa Ayam pada hari ini Senin 15 April 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, saudara JPU. Silakan dibacakan tuntutannya. Baik yang mulia, kami jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam berdasarkan surat tuntutan yang kami bacakan. Surat tuntutan nomor rek perkara PDM strip 45-11-2024-PN PDL, identitas terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, prodi Bahasa Sanskerta, alamat Jalan Melati, nomor 45, Bandar Lampung, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dakwaan. Berdasarkan terdakwa, Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor rek perkara PDM strip 45-11-2024-PN dengan uraian dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. 3. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa benar korban Bebek 19 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. 2. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. 3. Bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. 4. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop MacBook, dompet, dan ponsel. 5. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. 6. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi setelah mendapat inspirasi dari tayangan film Narcos di Netflix. 4. Analisis yuridis. 1. Pada unsur pasal 340 KUHP atau tindak pembunuhan berencana berupa barang siapa berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, yaitu terdakwa Ayam dengan sengaja berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa dengan sadar dan atas kehendaknya sendiri melakukan perbuatan untuk menghilangkan nyawa korban. Kesengajaan ini terlihat dari persiapan yang dilakukan, yaitu membawa pisau lipat. Dengan berencana terlebih dahulu berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa telah mempersiapkan perbuatan secara matang. Sebelum melakukan aksinya, terdakwa menyimpan pisau lipat di jok motor dan memasukkannya ke saku celana setelah tiba di kosan korban. Terdakwa juga terinspirasi dari film Narcos yang dari Netflix menunjukkan adanya niat jahat yang telah direncanakan sebelumnya. Merampas nyawa orang lain berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, perbuatan terdakwa yang menikam leher dan dada korban berulang kali telah mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. 2. Unsur pasal 338 KUHP atau pembunuhan biasa berupa barang siapa yakni terdakwa Ayam dengan sengaja merampas nyawa orang lain, reus actus, perbuatan tersebut dilakukan dengan menikam korban hingga tewas, mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 5. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 1. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa sangat kejam, sadis, dan tidak berperi kemanusiaan. Tindakan terdakwa dilakukan secara terencana dan berlatar motif iri hati serta menguasai harta korban. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa berupaya menyembunyikan kejahatannya dengan membungkus mayat korban serta menggunakan pengawet dan wewangian. Terdakwa telah merampas barang-barang milik korban setelah melakukan pembunuhan. Terdakwa tidak dapat menunjukkan penyesalan selama persidangan. Hal-hal yang meringankan, nihil, atau tidak ditemukan fakta atau alasan yang dapat meringankan hukuman terdakwa. 6. Tuntutan.
Berdasarkan uraian di atas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung untuk menjatuhkan putusan. 1. Menyatakan terdakwa Ayam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atau pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam pidana penjara selama seumur hidup atau 20 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 2 berupa 1 unit laptop MacBook, 3 berupa 1 buah dompet, 4 berupa 1 unit ponsel, 5 berupa plastik besar, spray pengawet dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. 6 membebankan biaya perkara kepada terdakwa. Penutup, demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagai mestinya. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Erlangga SHM.